Aldi ajak adu tinju Aris Papua di ring usai diancam akan dipenjarakan. Renaldi alias Aldi, adik terpidana kasus Vina Cirebon, terancam dipolisikan Aris Papua dan istrinya. Aris Papua adalah polisi yang disebut-sebut Aldi sebagai penganiaya para terpidana kasus Vina Cirebon saat proses penyidikan di Polres Cirebon Kota pada 2016 silam. Dalam keterangannya, Aldi menyebut Aris Papua dan Gugun Gumilar sebagai polisi yang paling kejam menyiksa dia dan para terpidana kasus Vina Cirebon. Kedua polisi itu disebut saat Aldi menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal dan 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Pengakuan Aldi ini membuat istri Aris Papua, Aniti, tak terima. Aniti menekankan bahwa suaminya tak sekejam seperti kesaksian Aldi adik terpidana kasus Vina Cirebon. Gak kejam. Suami saya gak begitu. Sama anak sama istri paling baik. Tahun 99 saya nikah, menangani saya aja gak pernah meski ada kesalahan. Mukanya aja garang, kata Aniti. Aniti meyakinkan, Aris Papua tak pernah memarahinya, apalagi anak-anaknya. Terkait tato yang dimiliki Aris, Aniti mengaku tato itu dibuat waktu Aris sudah menjadi polisi dan ikut elkutan teman-temannya. Ketika kasus Vina ini bergulit, Aniti mengaku tidak pernah menanyai suaminya karena memang Aris tidak pernah bertugas di Polres Cirebon Kota. Gak pernah nanya, memang gak percaya, katanya. Aniti mengaku sakit hati ketika Aris Papua mendapat cacian akibat kesaksian Aldi adik terpidana kasus Vina Cirebon. Ia bahkan meminta agar Aldi dipenjara. Saya waktu kejadian pengen ketemu sama si Aldi, pengen dipenjarakan anak itu, saya pengennya, katanya. Dia meyakini Aris Papua sama sekali tidak pernah menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Suami saya gak pernah ngelakuin, masuk ke Polres Ciko, Cirebon Kota, aja belum pernah, katanya. Sementara itu, Aris Papua menjelaskan, sejak pindah dari Papua tahun 2007 silam, Aris bertugas di wilayah hukum Polres Cirebon Kabupaten. Akibat kesaksian Aldi, Aris Papua merasa nama baiknya tercemar. Terlebih Aris Papua sampai dijuluki sebagai duta air kencing. Tak terima dengan kesaksian tersebut, Aris berniat membawa Aldi ke jalur hukum. Rencana ada kita tetap harus koordinasi dengan pimpinan nunggu momen yang tepat, kita gak bisa langsung. Ada yang, ayo silakan Pak Aris, kita nunggu dari Polres dulu, kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official. Pencemaran nama baik saja di media sosial sampai duta air kencing padahal kita gak pernah ngelakuin. Tambahnya, saat kejadian kasus Vina Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam, Aris Papua mengaku sudah bertugas di Polsek Karangsembung. Gak inget kitanya gak pernah ngelakuin. 2016 di Polsek Karangsembung. 2007 bertahap di Polsek Sumber, Karangsembung, Walet, katanya. Demi menyeret Aldi ke penjara, Aris Papua bahkan mengaku sudah mendapat tawaran kuasa hukum dari Elza Syarif. Tunggu pimpinan kita, ada dari timnya Elza Syarif menawarkan bantuan hukum, tunggu dari pimpinan kita, katanya. Hingga kini belum ada pernyataan dari Aldi terkait ancaman istri dan Aris Papua. Sebelumnya, saat ditemui seusai sidang, Aldi mengaku tak gentar meski menyebut nama polisi yang pernah menyiksa dia dan para terpidana kasus Vina Cirebon. Hal itu beralasan karena posisinya saat ini sudah bebas, bukan tahanan yang diborgol seperti dulu. Enggak, gentar. Lah, dulu saya dipukuli, diborgol. Sekarang sama-sama lepas. Bolehlah, kata Aldi dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Dikatakan Aldi, kalau dulu dia dipukuli tidak melawan karena diborgol, saat ini dia tidak akan tinggal diam. Dia pun siap jika harus diadu di ring dengan polisi-polisi itu. Dulu dia melakukan itu gak ada hukum ada tapi polisi seenaknya. Sekarang berani, di atas ring juga, berani, katanya. Aldi mengungkap di persidangan itu dia tidak bisa menahan air mata karena rasa sakit yang dirasakan itu tidak bisa dilupakan. Bahkan sampai 1 bulan setelah penyiksaan di Polres Cirebon Kota, dia baru bisa berjalan. Kayak gak bisa membayangin, pasti air mata menetes, katanya. Saat melihat sang kakak Eka Sandi yang kini masih dipenjara karena pasang badan untuknya, Aldi mengaku tidak tega. Aldi mengungkap ingin sekali berkumpul kembali bersama Eka Sandi dan keluarganya. Saya rasa sedih, pengen ngumpul lagi. Pengen bareng-bareng lagi sama keluarga. Ibaratnya ingat kampung halaman lah, katanya. Dia berharap sang kakak, Eka Sandi dan 6 terpidana lain yang masih di penjara,
bisa segera mendapat keadilan dan dibebaskan. Dia pun mengucap terima kasih kepada pengacara dan masyarakat Indonesia dan mendukung dan mengawal kasus ini. Terima kasih banyak buat pengacara, dulu gak ada. Buat masyarakat Indonesia sudah mendukung. Dulu dicaci maki, sekarang udah enggak, ungkapnya.